Oke, jadi sekarang aku bakal ngejelasin tentang materi matematika bisnis. Di sini aku pakai referensi soalnya itu adalah soal tahun lalu, yang tahun 2003-2024. Aku bakal bahas 3 nomor, yaitu nomor 1, nomor 3, sama nomor 4. Jadi aku mulai, buat yang nomor 1, materi tentang analisis optimasi tanpa kendala diferensial. Nah, jadi di sini Bu Helmira bergerak di bidang kuliner masakan Padang. Makanan favorit yang dipesan oleh konsumen adalah rendang jengkol, yaitu X, dan rendang ayam suwir, yaitu Y. Nah, di sini diketahuinya kita bisa tulis ada fungsi permintaan X, yaitu QX sama dengan 27,5 dikurang 0,5 PX. Terus ada yang QY, yaitu fungsi permintaan Y, yaitu 60 dikurang 2 PY. Nah, terus yang terakhir ada fungsi biaya gabungan, TC. TC sama dengan QX kuadrat tambah 2QX, QY, ditambah QY kuadrat tambah 40. Di sini ditanyanya, berapakah jumlah dan harga masing-masing masakan yang diterapkan Bu Helmira agar tercapai keuntungan maksimum? Oke, jadi jawabnya itu begini. Buat yang pertama itu ditanya berapa harga dan jumlah untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, pertama kita buat nyari QX, QY, sama PX, PY, kita bisa pakai cara Pi, yaitu keuntungan. Pi sama dengan TR min TC. Nah, di sini kita pakai turunan dari Pi-nya, yaitu Pi sama dengan 0. Nah, di sini kan kita mau nyarinya pakai rumus Pi ya. Pi sama dengan TR min TC. Berarti di sini kan buat cari TR kita perlu cari PX-nya berapa, PY-nya berapa. Nah, di soal belum dikasih tahu kan PX sama PY-nya, maka kita bisa cari, kita balik aja dari persamaan yang QX. Persamaan QX sama dengan 27,5 dikurang 0,5 PX. Nah, 0,5 PX ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 0,5 PX sama dengan 27,5 dikurang QX. Nah, nanti tinggal dibagi 0,5 nih semuanya. Jadinya PX sama dengan 55 dikurang 2QX. Nah, buat yang QY. QY ini tadi persamaannya 60 dikurang 2PY. Nah, 2PY ini kita pindah ke sebelah kiri. Kita pindah ruas, jadi 2PY sama dengan 60 kurang QY. Kita bagi 2 nih semuanya, biar jadi PY doang. PY sama dengan 30 dikurang setengah QY. Nah, dari sini kan udah ada PX sama PY-nya. Kita bisa cari TR-nya. Nah, buat yang TR X, berarti PX dikali QX. Nah, berarti 55 dikurang 2QX dikali QX. Berarti 55 dikali QX itu 55QX, min 2QX dikali QX, jadi minus 2QX kuadrat. Itu buat yang TRX. Buat yang TRY, total revenue produk Y, itu PY dikali QY. Nah, berarti 30 kurang setengah QY dikali QY, berarti tinggal dikali pelangi juga, 30 QY dikurang setengah QY kuadrat nanti hasilnya. Nah, kita sekarang udah bisa masukin nih ke rumus yang Pi, atau yang keuntungan, yang itu total revenue dikurang total cost. Buat yang total revenue kan ada dua nih jadinya, ada X sama Y, jadi tinggal tambah aja. Jadi 55QX dikurang 2QX kuadrat ditambah 30QY dikurang setengah QY kuadrat dikurang QX kuadrat ditambah 2QX QY tambah QY kuadrat tambah 40. Ini yang dari TC-nya. Nah, dari sini entah kalau kalian total semuanya, dapat hasil terakhirnya itu 55QX dikurang 3QX kuadrat ditambah 30QY dikurang 1,5 QY kuadrat dikurang 2QX QY dikurang 40. Nah, ini kan buat persamaan keuntungannya atau Pi-nya udah ketemu nih. Nah, kita sekarang mau kita turunin. Jadi, kita jadiin Pi turunan pertama. Nah, karena di sini ada QX sama QY, variabelnya kan ada dua nih. Jadinya kita pisah. Di sini, jadi yang kita pisah buat QX dulu. Nah, yang pertama ada 55QX, ada minus 3QX kuadrat, ada
minus 2QX QY. Nah, kalau kita turunin nih, jadinya 55 dikurang 6QX dikurang 2QY. 55 dapat dari sini, 55QX diturunin jadi 55, terus minus 6QX itu dapat dari sini, yang minus 3QX kuadrat. Berarti kan kalau diturunin 2 dikali 3, jadi 6 nih. Terus 2-nya ini yang pangkatnya dikurangin 1, jadi 1 sisanya, jadi minus 6QX. Nah, 2QY-nya dapat dari ini, 2QX QY. Berarti kalau diturunin, QX-nya hilang, sisanya QY. Nah, terus ini aku sederhanain, jadinya 6QX plus 2QY sama dengan 55. Buat persamaan pertama. Nah, terus buat turunan yang QY, yang profit buat yang QY, ini kita lihat dari QY-nya. Yang QY itu ada yang 30 QY, terus minus 1,5 QY kuadrat, sama minus 2 QX QY. Nah, di sini berarti kalau diturunin 30 QY, ini jadi 30. Terus yang minus 1,5 QY kuadrat, berarti tinggal kayak tadi, 2 dikali 1,5, jadi 3, 2-nya dikurangin 1 pangkat yang ini. Biasanya 1, jadi minus 3 QY. Terus terakhir yang ini, minus 2 QX QY, kalau diturunin yang QY-nya, berarti QY-nya kan hilang nih. Sisanya QX, berarti minus 2QX sama dengan 0. Berarti persamaan keduanya aku sederhanain jadi 2QX plus 3QY sama dengan 30. Nah, dari persamaan ini nih, baru nanti kita bisa cari QX sama QY-nya. Dengan cara kita eliminasi. Nah, di sini bebas mau eliminasinya yang QX atau mau eliminasi yang QY. Kalau di sini aku eliminasi yang QY. Nah, jadi kan persamaan tadi pertamanya ada 6QX plus 2QY sama dengan 55. Terus yang keduanya persamaannya 2QX plus 3QY sama dengan 30. Nah, karena aku pengen eliminasinya QY, maka aku samain nih QY-nya. Jadi, yang persamaan pertama aku kali 3, persamaan kedua kali 2. Ntar hasilnya jadinya 6QX dikali 3 jadi 18QX. Nih yang ini. Terus 2QY kali 3 jadi 6QY. 55 kali 3 jadi 165. Terus persamaan keduanya, 2QX kali 2 jadi 4QX, 3QY kali 2 jadi 6QY, 30 kali 2 jadi 60. Nah, berarti kan ini kalau mau kita eliminasi QY, kita kurang kan. 6QY dikurang 6QY, jadinya 0, ntar QY-nya hilang. Gitu. Nah, berarti 18QX dikurang 4QX jadi 14QX. Terus ini jadi 0, yang QY-nya. Terus 165 dikurang 60, jadinya 105. Nah, berarti QX sama dengan 105 dibagi 14, QX-nya dapat 7,5. Gitu. Nah, QX ini kita substitusi ke persamaan kedua. Persamaan keduanya kan tadi 2QX plus 3QY sama dengan 30. Nah, udah dapat QX-nya, kita masukin angka QX-nya ke yang QX variabelnya. Jadi 2 dikali 7,5 ditambah 3QY sama dengan 30. 15 ditambah 3QY sama dengan 30. 3QY sama dengan 30 dikurang 15. Ini pindah ruas, 15-nya jadi minus dia. 3QY sama dengan 15. QY sama dengan 15 bagi 3. 5 hasilnya. Jadi QX-nya 7,5. QY-nya dapat 5. Nah, sekarang cari yang PX sama PY. Nah, buat PX yang P sama PY, ini tadi kita dapat persamaannya dari sini nih. Yang kita cari. Yang di awal. Nah, PX sama dengan 55 dikurang 2QX, PY-nya 30 dikurang setengah QY. Nah, yang ini tinggal dimasukin aja nih, QX sama QY-nya sama. Berarti 55 dikurang 2 kali 7,5, 55 dikurang 15, jadi PX-nya dapat 40. Nah, buat yang PY, dia 30 dikurang setengah QY. Nah, QY kan tadi kan 5 ya. Berarti 30 dikurang setengah kali 5, 30 dikurang 5/2. Nah, dapat ntar P-nya itu, kalau kalian hitung, jadi 27,5. Nah, berarti yang A ini udah selesai. Dapat QX-nya sama QY, dapat PX sama PY-nya. Nah, aku lanjut buat yang B. Yang B itu, buktikan fungsi tersebut itu maksimum. Nah, jadi cara buat ngebuktiinnya itu, sini ada dua cara.
Kayak tadi sih, sama aja kayak yang ini nih. Pokoknya kalau Pi turunan pertama itu harus sama dengan 0, itu artinya tuh keuntungannya maksimum. Atau Pi turunan keduanya itu harus kurang dari 0, itu baru keuntungannya maksimum, gitu. Di sini aku pakai dua-duanya. Jadi yang pertama nih yang Pi turunan pertama sama dengan 0. Di sini aku pakai persamaan yang sama nih, persamaan 1 sama 2, yang tadi Qx yang ini nih. Yang ini nih, aku pakai lagi persamaannya buat uji buktinya. Di sini 55 dikurang 6Qx dikurang 2QY. Aku masukin Qx sama QY-nya. Nah, habis itu hasilnya 0. 55 dikurang 45 kurang 10 hasilnya 0. Yang kedua juga sama, aku masukin Qx sama QY-nya. Jadi 30 dikurang 15 kurang 15 hasilnya 0 juga. Gitu. Jadi buat persamaan yang ini terbukti kalau dia itu keuntungannya maksimal. Buat turunan yang kedua, yang harus kurang dari 0, kalau kita turunin lagi nih, yang ini 55 kurang 6Qx kurang 2QY, kita turunin Qx-nya lagi, jadinya minus 6 doang kan sisanya. Nah, ini kan kurang dari 0 nih, berarti terbukti. Nah, yang keduanya sama. Ini kan tadi 30 kurang 3QY kurang 2QX. Nah, ini harusnya QY ya, bukannya QX. Jadi kita turunin QY-nya, hasilnya minus 3. Nah, minus 3 ini kurang dari 0, berarti terbukti juga kalau ini keuntungannya maksimum. Gitu. Nah, selanjutnya yang C. Yang C itu diminta hitung berapa keuntungan maksimumnya. Nah, di sini berarti tinggal hitung keuntungan biasa. Pi sama dengan TR min TC, total revenue dikurang total cost. Tinggal masukin aja angka QX sama QY-nya. Nah, QX sama QY-nya ini berarti kan udah dapet nih tadi kan. Berarti tinggal 55 dikali 7,5 dikurang 3 dikali 7,5 kuadrat ditambah 30 dikali 5 dikurang 1,5 dikali 5 kuadrat dikurang 2 kali 7,5 dikali 5 dikurang 40. Nah, kita dapat hasilnya terakhir itu 241,25. Jadi keuntungan maksimum yang bisa didapat itu adalah 241,25. Gitu. Itu buat nomor 1. Aku lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini materinya tentang analisis optimasi dengan kendala long range. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatiin itu ada dua hal, yaitu fungsi objektifnya sama kendalanya. Kalau fungsi objektif ini kalian tinggal lihat aja dari yang ini nih. Yang ada Q sama dengan 20L pangkat 0,2 K pangkat 0,8. Itu pasti fungsi objektifnya. Nah, sedangkan buat kendalanya, kendala itu kalian tinggal lihat dari yang ada kata-kata anggaran. Anggaran sama biasa di sini ada tulisan upah nih. Nah, kalau di sini L itu tenaga kerja, K itu kapital. Buat upahnya, PL itu $20, kalau yang kapital itu $40. Buat anggarannya 1.000. Jadi, habis kalian tulis fungsi objektif ini, kalian tinggal tulis kendalanya itu tinggal ikutin aja. Di sini, yang L itu 20L, yang K itu 40K jadinya. Sama dengan anggarannya 1.000. Gitu. Terus di soal ini diminta, tentukan fungsi dari long range perusahaan tersebut. Nah, kalau fungsi dari long range perusahaan, tinggal fungsi objektifnya dikurangin lambda dikali fungsi kendalanya. Ini. Jadi fungsi objektif yang ini nih, tinggal kalian taruh di awal, 20L pangkat 0,2 K 0,8 dikurang sama ini kendalanya nih. Dikurang lambda, buka kurung, 20L plus 40K, nih 20L plus 40K, minus 1.000. Ini minus 1.000 karena dia pindah ruas nih. Jadi ini kendalanya jadi 20L plus 40K minus 1.000 sama dengan 0. Gitu. Dia pindah ruas doang. Nah, ini buat fungsi long range-nya. Terus yang B-nya diminta tentukan berapa tenaga kerja dan kapital yang digunakan agar produksinya maksimum. Nah, di sini berarti dia mau minta nilai dari L sama nilai dari K-nya. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bikin ya rumus fungsi Lagrange-nya berapa. Nah, dari fungsi Lagrange ini kita
bikin 3 persamaan. Nah, yang pertama FL, yang kedua FK, yang ketiga F lambdanya. Yang pertama FL di sini, FL itu kita jadi turunin yang L-nya. Kita lakukan penurunan terhadap L. Yang ini 20L pangkat 0,2 K 0,8. Nah, yang ini kalau diturunin L-nya berarti kan 0,2 dikali 20. Jadinya 4. Terus pangkatnya 0,2 dikurangin 1. Jadinya minus 0,8. Jadi 4L pangkat minus 0,8. Terus karena ini kita turuninnya L, maka yang K-nya biarin aja. Yang K-nya nggak ada perubahan. K pangkat 0,8. Dikurang sama 20 lambda. Karena L-nya kita turunin. Gitu. Jadi L-nya di sini yang 20L ini hilang. Nah, terus buat yang FK sama juga. Kalau tadi L, sekarang K-nya aja. Berarti yang kita lihat tuh yang K-nya. K pangkat 0,8. Nah, 0,8 dikali 20 jadinya 16. L pangkat 0,2 itu tetap aja kayak gini aja karena yang kita turunin K. Nah, K ini, tadi kan kita kan udah kali nih 0,8 kali 20 jadi 16. 0,8-nya kita kurangin 1. Jadinya minus 0,2. Tuh. Dikurang sama yang lihat yang K juga, 40K kan, kalau yang ini. Jadi minus 40 lambda, karena K-nya kita turunin jadi hilang K-nya. Gitu. Terus buat yang nomor 3, F lambda, berarti ini tinggal taruh aja fungsi dari yang kendalanya ini. Tinggal taruh aja, jadi lambdanya kan hilang nih. Berarti yang ini hilang nih. Yang awalannya hilang nih. Jadi tinggal dikali, minus 20 kali L, minus 20L, minus 40K, minus kali minus 1000, jadi plus 1000. Jadi F lambdanya minus 20L, minus 40K, plus 1000. Gitu. Nah, udah dapat nih persamaannya. Di sini aku eliminasi lambdanya. Jadi aku samain lambdanya. Aku samain lambdanya dari persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, yang persamaan 1 sama persamaan 2 aku sederhanain dulu. Jadi 4L minus 0,8 K pangkat 0,8 sama dengan 20 lambda. Jadi aku pindah ruas nih, biar lebih gampang buat eliminasinya. Yang kedua juga aku sederhanain, aku pindah ruas. Jadi 16L pangkat 0,2 K pangkat minus 0,2 sama dengan 40 lambda. Nah, karena aku pengen eliminasi lambda atau aku pengen samain lambdanya ini, makanya aku kali yang persamaan pertama ini, aku kali 2. Yang persamaan keduanya nggak aku kali 2, kali 1. Biar nanti hasilnya 40 lambda di sini. Nah, berarti persamaan pertama jadi 8L pangkat minus 0,8 K pangkat 0,8 sama dengan 40 lambda. Yang persamaan 2-nya tetap. Nah, ini kan udah sama-sama 40 lambda nih. Berarti kita bisa kayak gini. Bisa kita asumsiin kalau 8L pangkat minus 0,8 K pangkat 0,8 sama dengan 16L pangkat 0,2 K minus 0,2. Gitu. Dari sini nih. Nah, udah dapet kayak gini. Aku sederhanain dulu yang ini. 8-nya aku coret jadi 1, 16-nya aku coret jadi 2. Jadi 16 bagi 8, 2, 8 bagi 8, 1. Nah, terus L, sisanya kan L pangkat minus 0,8, K pangkat 0,8. Sama dengan 2L pangkat 0,2, K minus 0,2. Nah, di sini, biar nggak ada yang pangkatnya negatif, kita pindahin yang pangkatnya negatif, jadiin penyebut. Jadi K pangkat 0,8 dibagi L pangkat 0,8 sama dengan 2L pangkat 0,2 K pangkat 0,2. Nah, udah kayak gini tinggal kali silang aja. Jadi K 0,8 dikali K 0,2 hasilnya jadi K. Karena kalau pangkat itu perkalian di pangkat itu ditambah. Jadi 0,8 tambah 0,2 jadi 1. Jadi K pangkat 1 gitu. Sama yang L juga, berarti L pangkat 0,8 dikali 2L pangkat 0,2. Berarti jadinya 2L. Tuh. Dapat nih, K sama dengan 2L. Nah, dari persamaan K sama dengan 2L ini, tinggal aku substitusiin. Aku masukin ke persamaan yang ketiga, yang tadi di awal. Yang F lambda. Nah, yang F lambda kan persamaannya min 20L minus 40K plus 1000. Ini aku sederhanain dulu nih, biar gampang dihitungnya. Jadi 20L
plus 40K sama dengan 1000. Jadi aku pindah ruas. Gitu. Nah, jadi kan tadi kan udah ketemu nih, kalau K itu sama dengan 2L. Berarti tinggal aku masukin aja 20L sama dengan 40K, berarti K-nya kita substitusiin sama 2L, 40 kali 2L sama dengan 1000. Nah, berarti 20L plus 40 kali 2, 80, jadi 80L sama dengan 1000, 100L sama dengan 1000, L-nya berarti 1000 dibagi 100, jadi hasilnya 10. Nah, buat K-nya, K-nya itu tinggal, tadi kan persamaannya kan K sama dengan 2L, berarti K sama dengan 2 dikali 10, K sama dengan 20. Jadi yang B itu udah ketemu. Kalau L-nya itu nilainya 10, K-nya itu nilainya 20. Jadi tenaga kerja nilainya 10, kapitalnya nilainya 20. Agar produksinya maksimum. Gitu. Habis itu, aku lanjut yang C. Yang C itu ditanya, hitung besarnya produksi maksimum. Nah, di sini tinggal hitung aja nih. Kan tadi kan dikasih tahu nih, di awal nilai Q-nya itu berapa nih. Nih, yang fungsi objektif Q-nya itu berapa nih. Q sama dengan 20 L pangkat 0,2 K 0,8. Kita kan udah ketemu ya, L sama K-nya. Yang 10 sama 20. Berarti tinggal dimasukin aja. 20 kali 10 pangkat 0,2 dikali 20 pangkat 0,8. Hasilnya ntar 348,22 pas kalian hitung di kalkulator. Ini bisa dibulatin aja jadi 348 kalau mau. Jadi itu yang buat nomor 3. Aku lanjut buat soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang analisis optimasi tanpa kendala integral. Nah, ini soal yang ini tuh hampir sama kayak soal nomor 1 rumus-rumusnya. Ada TR, TC, MR, MC. Jadi aku lanjut. Di sini aku jelasin sedikit. Kita diketahuinya ada MR, marginal revenue, fungsi penerimaannya, yaitu 1200 min 2Q. Sama MC, marginal cost, fungsi biayanya itu 2Q plus 1000. Terus ada fixed cost. Fixed cost-nya itu 4.500 ini, biaya tetap nih di soalnya. Terus ditanyanya adalah tentukan fungsi penerimaan dan fungsi biaya total. Jadi dia tanyanya fungsi penerimaan itu kan TR, fungsi biaya total itu TC. Ini harusnya bukan fungsi penawaran, ini harusnya fungsi biaya total. Fungsi biaya total. Ya, benerin. Fungsi biaya. Nah, kan MR itu kan turunan dari TR. Terus MC itu kan turunan dari TC. Jadi kalau kita mau nyari TR-nya berapa, kita bisa aja integralin MR-nya biar balik ke TR gitu. Jadi kalau kita integralin MR, tadi kan MR itu kan 1200 min 2Q. Kalau kita integralin berarti jadinya 1200 Q di pangkat 1 dibagi 1. Ini dibagi satunya nih penyebutnya ini ikutin aja pangkatnya nih di sini. Dikurang yang 2Q kita integralin. Diintegralin jadi 2Q 1 plus 1. Kan 2Q itu kan 2Q pangkat 1. Berarti kalau kita integralin kita tambahin lagi pangkatnya 1 lagi. Jadi 2Q 1 plus 1 dibagi penyebutnya kita ikutin nih yang tadi di pangkatnya 1 plus 1 juga. Dapat nih TR-nya itu 1200 Q minus Q kuadrat. 2Q kuadrat dibagi 2. Berarti kan Q kuadrat hasilnya. Itu buat TR-nya. Buat yang TC, berarti kan tinggal integralin yang MC, marginal cost-nya. Berarti kita integralin 2Q plus 1000. Nah, 2Q diintegralin berarti 2Q 1 plus 1 pangkatnya ini. Dibagi penyebutnya 1 plus 1, ikutin pangkatnya lagi kayak tadi. Terus yang 1000-nya kita integralin jadi 1000 Q pangkat 1 dibagi 1. Nah, ini 4.500 ini kita dapat dari fixed cost yang tadi di awal. Ini kan total cost ya. Berarti kita bisa masukin fixed cost-nya juga. Gitu. Nah, TC-nya jadinya Q kuadrat plus 1000 Q plus 4.500. Itu buat yang A. Jadi, ini udah dapat TR-nya sama TC-nya yang A. Yang B itu ditanya
Berapa banyak produk yang harus dijual agar mendapatkan laba maksimal. Jadi, kan buat nyari laba maksimal kan dijelasin di awal tadi udah ada nih teorinya. Ini nih. Yang ini nih. Nah, kita bisa nyari keuntungan maksimal atau laba maksimal itu dari P aksen sama dengan 0 atau P turunan keduanya kurang dari 0. Nah, P aksen sama dengan 0 itu sama aja kayak MR sama dengan MC. Karena MR sama dengan MC kan berarti P turunan pertama sama dengan TR turunan pertama dikurang TC turunan pertama. Nah, berarti kalau kayak gitu, kan sama aja kayak kita, mana ya, nih, yang ini nih. MR sama dengan TR aksen, MC sama dengan TC aksen. Nah, berarti kan sama aja kalau ntar kita P aksen sama dengan 0, berarti TR aksen min TC aksen sama dengan 0. Berarti ntar bisa kita ubah lagi TR aksen sama dengan TC aksen. MR sama dengan MC jadinya. Gitu. Jadi sama aja sih rumusnya sebenarnya. Nah, aku lanjut. Jadi di sini MR itu, kan dikasih tahu nih soal tadi. Diketahuinya di MR-nya itu 1200 min 2 Ki. Terus MC-nya itu 2 Ki plus 1000. Nah, tinggal kita pindah ruas aja nih. 1200 dikurang 1000 sama dengan 2 Ki plus 2 Ki. Nah, berarti yang ini sebelah kiri dapat 200, sebelah kanannya dapat 4 Ki. Jadi Ki-nya sama dengan 200 dibagi 4. Ki-nya sama dengan 50. Nah, buat buktiin kalau Ki ini bisa dapetin laba maksimum, kita pakai turunan yang kedua. Pi turunan yang kedua itu harus nilainya itu di bawah 0. Lebih kecil daripada 0. Jadi, tinggal kita turunin aja. Pi turunan kedua sama dengan MR aksen dikurang MC aksen. Jadi, MR aksen kalau kita turunin nih, 1200 min 2 Ki. Kalau kita turunin lagi, itu kan sisanya kan berarti min 2 doang. Min 2 doang nih. Min 1200-nya hilang, yang Ki-nya juga hilang. Jadi, sisa min 2 doang. Yang MC kita turunin, berarti 1000-nya hilang, terus sisanya 2 doang. Nah, ini 2 doang MC-nya. Berarti min 2 kurangin 2 sama dengan minus 4. Minus 4 tuh kurang dari 0, berarti terbukti. Kalau dia itu mendapatkan laba maksimum. Gitu. Nah, terakhir, buat yang C. Buat yang C itu, hitung besarnya produksi maksimum. Bukan. Yang C itu nomor 4, berapa harga jual produk dan berapa laba yang didapat. Nah, jadi buat ngitung laba sama harga jual, di sini aku pertama ngitung yang harga jual dulu. Price. Rumus TR kan total revenue sama dengan price dikali quantity. Nah, berarti kan tadi kan TR-nya kan kita udah ketahuin ya persamaannya apa. Yang ini nih, TR. 1200 Ki min Ki kuadrat. Nah, berarti 1200 Ki min Ki kuadrat sama dengan P dikali Q. Price dikali quantity. Nah, ini tinggal kita masukin aja angka 50-nya. 50 dari sini nih, yang tadi kita dicari. Nilai Q-nya. Nah, berarti 1200 dikali 50 dikurang 50 kuadrat sama dengan 50 dikali P. Ya. Jadinya 60.000 dikurang 2.500 sama dengan 50P. 57.500 sama dengan 50P. P price-nya sama dengan 57.500 dibagi 50. Dapatlah price-nya ntar 1.150. Gitu. Nah, buat yang laba kan rumusnya TR min TC, total revenue dikurang total cost. Berarti ini total revenue-nya kan 1.200 Ki dikurang Ki kuadrat. Kita udah hitung nih sebelumnya di sini nih, sebelah kirinya nih. 57.500 kan hasilnya. Makanya langsung taruh 57.500 di sini. Nah, yang TC-nya ini tinggal kita taruh persamaannya tadi Ki kuadrat plus 1000 Ki plus 4.500. Nah, kita masukin input nilai Ki-nya itu 50. 50 kuadrat plus 1000 dikali 50 ditambah 4.500. Nanti total TC-nya itu 57.000. Nah, berarti TR min TC sama dengan 57.500 dikurang 57.000. Dapat deh P-nya atau keuntungannya atau labanya itu 500 jadinya. Jadi, harga jual produknya itu 1.150, sedangkan labanya itu adalah 500. Gitu.
Jadi, itu buat nomor 4 udah selesai. Buat pembahasan materi aku juga udah selesai. Jadi, semoga materi ini bisa membantu kalian buat kerjain nanti UASnya. Thank you.